Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita salawatan dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridha dan rahmatnya sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Salam dan salam tak pernah kita lupakan akan junjungan dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadi kita berselawat kepada beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tahsin ya, yang mana materi hari ini kita mengenal bagaimana cara membedakan huruf la dengan a, huruf alif dan lam ketika disambung atau tidak menyambung. Terkadang kita ketika membaca pasti keliru, bukan hanya teman-teman saja, terkadang Pak Mulus juga pernah keliru. Tapi kita sering berlatih lama-lama terbiasa dan tidak keliru lagi. Kenapa? Karena sering membaca berulang-ulang. Jadi kebiasaan kita mengulang-ulang membaca, insya Allah itu akan memperkuat daya tahan hafalan kita, kemudian daya ingat kita. Jadi teman-teman jangan merasa bosan dalam menghafal Al-Quran. Oke? Kita akan belajar tentang bagaimana caranya bisa membedakan huruf alif dan lam ketika disambung. Ya, kita buka Iqra-nya di halaman 13 teman-teman. Halaman 13 ya. Oke, sudah berbuka Iqra 2 halaman 13. Oke, kita mulai. Di situ ada huruf la. Yang pertama. Ini banyak apa ya? Kemudian ada la disambung dengan na. Ya, yang kedua la, terus kemudian ada na, ada a. Ini ketika tidak disambung seperti ini bentuknya la. Alif pun sama ya. Alif seperti ini berpisah ya. Tidak menyambung. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Oke. Di sini ada huruf la. Ketika la disambung dengan na, maka dia baca la, lana. Nah, alif disambung tapi di belakang ya. Dia biasanya ciri-cirinya alif itu dibaca huruf alif itu dibaca a. Ketika disambung di belakang atau di tengah dan huruf berikutnya tidak tersambung, maka dibaca alif a. Seperti ini. La, na, a. Apa? Lana a. Gitu. Ingat teman-teman ya. Ketika tidak ada simbol atau tanda bacaan panjang, jangan dipanjangkan bacanya. Contoh yang bacaannya dipanjangkan padahal ini adalah pendek. La, na, a. Tidak boleh nak teman-teman. Ya, itu akan berubah arti. Ya. Jadi bagaimana cara bacanya? Maka bacanya agak cepat. Ya. Tidak panjang. Lana a, lana a, lana a, lana a, lana a. Ya, karena di sini tidak ada yang nyambung huruf berikutnya. Ya, ingat terputus. Ya, misalnya lana a disambung, misalnya ada huruf berikutnya misalnya huruf a, maka di sini tidak disambung. Lana a,
Kalau disambung berarti berubah menjadi la. Nah, kalau ini disambung berubah menjadi huruf la. Misalnya nih A ini disambung, ada sambung dikitnya huruf A, maka seperti ini. Maka nih bacanya bukan A lagi bacanya. Paham teman-teman ya? Ini dibacanya menjadi huruf la. Hati-hati teman-teman. Terkadang kita terkecoh. Ya, ingat intinya satu. Kalau huruf alif di belakang atau di tengah dia tidak disambung dengan huruf lainnya, maka disebut A. Tetapi ketika disambung dengan huruf lainnya, maka dibacanya la. Nah, itu perbedaannya. Jadi teman-teman harus jeli juga. Ya. Bila di muka atau di tengah bukan A tapi la. Tuh, tapi harus ada sambungannya. Ya, misal contoh labada, di situ kita baca la. Kelihatan? Oh, kurang samping ya. Nah, karena pendek ya bacanya ya. Nah, kelihatan teman-teman? La, ba, da. La, ba, da. Jangan baca la, ba, da. Nggak boleh. Yang boleh adalah pendek. La, ba, da. Pokoknya setiap huruf yang pendek bacanya harus agak cepetan, ya. Pendek, nggak boleh panjang, karena itu akan merubah ayat, merubah arti, ya. Bagaimana caranya kita menyambung? Maka di sini la ini disambung, ya. Ya contoh, nih Pak Muda kasih contoh, kita hapus ya. Ini udah ya, paham ya? Oke, lanjut. La, ba, da. Seperti ini nyambungnya. La, ba, da. Kelihatan? Oke. La, ba, da. Bacanya harus cepat. La, ba, da. La, ba, da. Nggak boleh. La, ba, da. Nggak boleh. Ya, ingat teman-teman ya. Itu perbedaan la. Nanti teman-teman akan praktek. Itu sebenarnya la. Ada banyak juga yang terkeliru di la a, la a. Ini la a ya. Bacanya pendek, bukan panjang. Ya, karena apa? Di situ ada harokat fathah di atas. Ini kan lam alif. Nih, seperti ini. La. Kalau ini panjang karena tidak ada fathah lagi di depannya. Ketika ditambahin fathah, maka dibacanya a. La a. Gitu. Paham teman-teman ya? Ya? Dan juga kadang juga tulisannya seperti ini. Nah, ini yang belakang nih. La a. Ada yang seperti ini. Ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini. Nah, ada yang tulisan seperti ini. La a. La a. Jadi harus paham teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman bacanya tidak keliru. Nih. La ba da. La ba da. Bacanya pendek. Ya, la ba da. Setiap huruf bila dia tidak ada kata harokat tanda simbol panjang atau alif atau doma ya, doma mati waw mati atau ya mati. Nah, ingat alif temannya fathah, kalau waw mati temannya doma, kalau ya mati temannya kasro. Nanti kita akan belajar. Terus sementara ini kita bagaimana kita membaca Iqra dengan lantunan suara sesuai dengan panjang pendeknya. Nah, sekarang kita belajar Iqra di Iqra 2. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Baik yang teman-teman yang udah Iqra-nya 4, Iqra 5, Iqra 6 atau sudah Al-Quran, ini mengulang kembali ilmunya supaya tidak keliru lagi membaca Al-Quran. Oke teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, buka Iqra-nya ya. Iqra 2 halaman 13. Pak Mudas bacakan seperti ini nadanya atau panjang pendeknya. Dan di situ semuanya pendek, nggak ada yang panjang. Oke? La, lana a, lana a. Ingat a bukan a. Bedakan ya. Lana a. Tidak panjang kan? Pendek. Kemudian a. Nah, lanjut ke yang baris keduanya. La, lala. Nah, ingat teman-teman ya, jika huruf la
di tengah bersambung dengan huruf berikutnya, maka itu dibaca la. Tetapi jika tidak bersambung atau putus, maka dibacanya a. Nanti kita akan contohkan di situ ada. Di baris ketiga kita baca labada, labada. Kalau kita belum hafal benar hurufnya, kita baca pelan-pelan. La, ba, da. Yang penting tidak panjang, karena di sini tidak ada simbol panjang ya. Fathahnya berdiri atau alif ya, atau doma atau wau berdiri, doma berdiri terbalik. Kemudian ya mati atau wau mati. Tidak ada ya, di sini belum ada ya. Kita sekarang pendek dulu. Sama dengan dibacanya pendek. Labada, labada. Jangan panjang. Labada. Tidak boleh. Ingat, tidak boleh. Tuh ya. Karena itu akan berubah artinya. Kemudian berikutnya la-a. Ya, la-a. La-nya pisah, A-nya pisah karena ini belum disambung. Ketika disambung dia akan menjadi seperti ini. Nah, harus hafal teman-teman. La-a. La-a. Pendek bacanya ya. Kemudian baris keempat. Ja, la, la. Pendek bacanya. Bagaimana cepatnya? Jalala. Nah, jangan bacanya ja, la, la. Karena ja-nya pendek. Hati-hati teman-teman ya. Harus dibacanya jalala, pendek. Atau kalau belum apal pengenurbianya boleh dijedah atau di ja, la, la. Pendek. Ketika sudah bisa mampu baru baca jalala. Nah, maka itu harus terus berulang-ulang dibacanya, jangan sekali doang. Kemudian disambungnya gimana? Jalala. Nah, seperti itu disambungnya ya. Jalala. La ajala. La ajala. La ajala. Kemudian la sa a la. Ingat teman-teman nih. Tuh, ada kan? Tidak disambung kan? Maka dibacanya a. Yang baris berikutnya yang baris ke 1 2 3 4 5, barisan kelima. Yang pertama la sa a la, la sa a la. Nah, harus cepat bacanya ya, nggak boleh panjang. Lambat boleh, asal pendek. La sa a la, la sa a la. Nah, awalnya gitu aja nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian la do la la, la do la la. Nah, ingat tuh, ingat disambung ya tuh, la-nya disambung kan. Nah, ada huruf berikutnya disambung nih. Oke, paham ya teman-teman ya? La do la la. Nah, ya tuh, la do la la. Nah, la do la. Nah, oke, pendek. Kemudian la na ba a, la na ba a. Oke, cukup segitu aja ya. Ini teman-teman tinggal lanjutkan bacaannya. Dibaca yang ikro 4, yang ikro 5 sama. Perhatikan hurufnya baik-baik. Terutama huruf hijaiyah harus hafal benar. Baik dia disambung seperti apa, baik dia tidak disambung seperti apa, dan juga harus bisa membedakan. Ingat perbedaan a dengan a. Harus teman paham juga ya. Kalau alif dibacanya a, mangap, a. Kalau ain dibacanya o, kayak orang ngeden. Nah, seperti itu. Temen jangan dipaksain juga. Nggak boleh ya. Harus ada di sini. Nah, o. Nah, o. Makanya kalau kita baca a-o itu harus jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bedakan juga seperti huruf ja. Nah, ingat ja, za sama za harus beda. Ketika kita membaca jim, huruf yang tidak berharokat, misalnya kalau dia belum berharokat maka bacanya jim. Ketika berharokat fathah menjadi ja. Ja, lepas. Ja. Ji. Ju. Nah, ini huruf jim. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju.
jajiju, jajiju. Kalau dia ada alifnya di belakangnya, maka panjang. Ja atau fathahnya berdiri, maka panjang. Ja jiju. Nah, seperti itu. Kemudian ada huruf zal. Beda juga. Harus jelas. Zal, zal atau za kalau pakai harokat fathah. Kalau kasar zi, zu. Nah, za, zi, zu. Za, zi, zu. Nah, ingat, lidah kita ada di za di gigi. Mohon maaf ya, gigi Pak Munas nggak ada nih. Jadi mohon maaf ya. Ya, di ujung gigi. Za. Nah, za, zi, zu. Nah, habis mau sambung gigi palsu, hasilnya hilang. Hilang juga. Mohon maaf ya teman-teman. Za, zi, zu. Kemudian huruf za. Ini seperti huruf kita dengar suara tahun. Maka harus jelas za, harus ada desak atau namanya angin keluar sedikit. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Nah, teman-teman harus bisa membedakan. Kalau za tidak ada za, zi, zu, ya sedikit anginnya. Kalau ja apalagi, ja nggak ada anginnya. Ja, ji, ju. Kalau ada masih ada angin di keluar dari mulut kita, berarti belum pas. Nah, ja, ji, ju. Nah, syaratnya kalau kita mengucapkan huruf jim atau ja itu tidak boleh ada embusan angin. Itu. Kemudian ada lagi huruf sa. Bedakan juga sa dengan sa dengan sha. Nah, sa TSA atau disebut huruf setelah huruf ba. Abata huruf setelah huruf ta. Abata sa. Hampir dengan mirip dengan huruf za, tapi dia punya sa. Nah, harus bedakan teman-teman ya. Kemudian huruf sin atau kalau ada fathah jadi sa, si, su, sa, si, su, ya. Sa, si, su, bedakan. Sayang aja di Pak Munas di depan nggak ada, jadi kurang apa namanya agak berkurang dikit jelasnya. Tapi nggak apa-apa, ini Pak Munas contohnya dengan jelas. Yang punya giginya utuh harus coba. Kalau bisa di depan cermin, udah pas belum ya? Yang pernah dicontohin Pak Munas. Kemudian huruf sha, shi, shu. Nah, ini harus ada keluar hembusan napas lebih keras. Sha, shi, shu. Beda ya. Dengan sa, si, su. Nah, nanti Pak Munas contohkan. Kemudian huruf so. Nah, so, si, su, so. Nah, ingat teman-teman. Kemudian huruf po, yang agak rumit lagi. Po. Ini harus apa namanya, pipinya agak puk-puk, nah gitu, berbalik. Po. Nah, po. Nah, kalau ya baju beli di toko itu wajib kol-kolah. Ada kol-kolah, nanti kita akan belajar lagi nanti. Sekarang kita belajar yang tadi huruf, bedakan huruf la dengan a. Bagaimana kita lihat huruf la apa a sama a di tulisan, termasuk di ikro 2. Ini harus mengulang-ulang lagi. Nggak apa teman-teman. Yang udah ikro 4 lebih jeli lagi, harus lebih jeli lagi. Jangan sampai keliru, dan harus dibiasakan baca ikronya setiap hari. Jangan mengandalkan jam tahsin di sekolah, tapi kita harus niatkan setiap selesai sholat baca ikronya minimal 1 halaman. Dan itu teman-teman harus memperhatikan benar-benar hurufnya. Kalau bisa dibaca nih dari ulang lagi dari ikro ke 1 ya. Nggak masalah kan baca sendiri. Enggak ya, kan baca sendiri, enggak di depan guru, enggak di depan, tapi baca sendiri. Itu namanya murojaah ilmu. Penting teman-teman. Oke teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian perbedaan huruf la dengan a. Di situ ya. Kalau dia berada di tengah, tidak ada huruf yang bisa disambung setelahnya, maka itu namanya huruf a. Tetapi ketika huruf itu bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka disebut huruf la. Ingat ya,
ingat-ingat pesan Pamundas. Thank you very much about attention. Don't forget, every time, every day, you must reading Holy Quran or Iqra. Insyaallah get the success, okay, in the world and the hell apa? Hell neraka ya? Hell in the hell. Insyaallah kita bersama Rasulullah SAW karena mendawamkan Al-Quran. Thank you teman-teman, selamat belajar. Jangan lupa selalu berdoa setiap hari. Doakan Pamundas, doakan orang tua, doakan guru-guru yang lainnya. Insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kita majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah next time Pamundas akan berikan ilmu berikutnya sesuai dengan Iqra-nya. Kita mulai dari kedua dulu ya. Nanti ketika Pamundas lihat ada materi-materi yang penting disampaikan, nanti akan sampaikan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.